Peran lembaga peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Lingkungan peradilan umum yaitu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi juga berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung juga mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Selanjutnya adalah lingkungan peradilan umum. Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa Mahkamah Agung ini berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Putusan tingkat akhir diberikan oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. Selanjutnya adalah lingkungan peradilan agama, yaitu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan ini dilakukan oleh pengadilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan yang bertugas dan berwenang untuk memutuskan, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan usaha ini berperan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara dan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkungan peradilan militer. Peradilan ini berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi anggota TNI. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI, anggota jawatan atau anggota yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang, atau seseorang yang tidak termasuk ke dalam huruf 1, 2, dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: ke-1. Menguji undang-undang negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. Dan keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga 1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Kedua, perbuatan tercela, dan atau ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.